Kalau zaman Rasulullah itu ya seperti Abu Lahab, Abu Jahal itu. Sulitnya minta ampun untuk diajak masuk Islam. Karena memang semuanya berdasarkan hidayah itu tadi, petunjuk Allah. Nah, sekarang ini arah tujuan atau objek dakwah kita tidak hanya ke para habib, tapi lebih banyak ke para muhibbinnya, para pengagumnya, pengikutnya, jamaah santrinya. Untuk menyadarkan mereka yang sudah kadung terdoktrin lama, ya, itu harus benar-benar telaten ya menyampaikannya. Tidak boleh kita bosan, tidak boleh kita ihanah, tapi harus istiqomah. Kita menghina tidak boleh, tapi harus merangkul dengan istiqomah, konsisten dan kontinu. Bahwa yang diikuti oleh para muhibbin dan pengagum pengikut para santri dan jamaahnya itu adalah orang yang suka berbohong. Maka tidak bisa dijadikan sebagai panutan atau imam, suri tauladan. Kalau dijadikan sebagai panutan ya nanti kita akan ikut berbohong. Ya sama seperti yang disampaikan oleh Habib dalam ceramah yang ada di deskripsi yang akan penjenengan lihat nanti itu. Suka berbohong. Klaim sepihak mengaku-ngaku mencantumkan nama-nama orang terkenal, gurunya Syekhona Khalil Bangkalan, ya dari Bangil ini, ya, diakui semua. Nahdlatul Ulama, Muslimat, Ansor, itu juga jasanya para habib. Kurang apanya lagi coba? Lama-lama nanti selain semua kota diakui dengan makam-makamnya, dengan bukti peninggalan leluhur kita, semua juga nantinya yang memasukkan otomotif ke Indonesia dari Jepang itu ya jasa Ba'alawi. Karena Ba'alawi ngasih saran ke Bung Karno untuk menikahi ya seorang putri dari Jepang yang bernama Putri Soekarno itu, yang sekarang masih hidup ya. Dan akhirnya secara besar-besaran Toyota, Suzuki, Honda, Kawasaki, Mitsubishi ya masuk ke Indonesia dan kita nikmati sampai sekarang. Itu adalah jasanya para habib, jasanya Al-Haddad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu di channel Umar Cerdas Official ini. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya, rahimakumullah. Panjenengan nanti bisa lihat di deskripsi yang sudah kami tampilkan. Ada seorang habib selain yang kemarin ngaku-ngaku sebagai pencetus berdirinya Nahdlatul Ulama. Ini juga kayak gitu lagi. Bahkan merembet-merembet ke mengarahkan jamaah yang mayoritas kaum Nahdliyin untuk khusus berziarah ke makam klan mereka. Nah, ini termasuk bagian daripada pembodohan. Dan anehnya pengurus NU mulai MWJ, ya, PC, PWNU, PBNU membiarkan saja seperti itu. Apalagi mayoritas Nahdliyin, Nahdliyat yang awam itu percaya saja apa yang diucapkan oleh ulama sebagai pembicara dalam satu pengajian itu. Kalau tidak diluruskan, maka keyakinan itu akan masuk dalam memori ibu-ibu muslimat, ya, bapak-bapak Nahdliyin sampai anak cucunya nanti. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Habib tersebut dari marga Al-Haddad itu tadi, itu adalah sebuah pembodohan dan penipuan. Untuk mengalihkan perhatian umat Islam dari berziarah ke makam leluhurnya
untuk berziarah ke makam leluhur mereka. Ini yang sangat berbahaya, karena memang kaum Nahdien itu senang ziarah untuk mengingat akhirah. Berikut juga membawa maslahat dan manfaat, mendapatkan berkah dalam kehidupan, ketenangan, kedamaian. Karena dengan mengingat kematian itu akhirnya hidup di dunia ini terarah, tidak salah kaprah, bisa qanaah, menerima apa adanya. Ngoyo ya ngoyo, tapi ada waktunya. Habib yang seperti itu harusnya ya untuk sekarang, ya, kalau memang ada yang seperti itu lagi, siapkan sandal dan sepatu, lemparkan ke mukanya. Saya murui elek, karena apa? Akibat dari ceramah seperti itu lebih buruk. Kita ingat Presiden Amerika Serikat waktu berpidato di Irak, bekas negara jajahan yang diporak-porandakan oleh Amerika dan sekutunya itu. Ya. Dilempar sepatu. Begitu juga terjadi lagi pelemparan sepatu itu bukti daripada penghinaan. Sepatu kan bawah, kaki dilempar ke kepala. Ini memang buruk, tapi akibat kalau tidak dikasih pelajaran seperti itu, maka akan terus berjalan, nggak ada kapoknya. Sekelas untuk menasihati Kang Mas Habib Muhammad Rizik Syihab saja sulitnya bukan main. Pendolan-pendolan para Habib itu hampir sama ketika kita dakwah, ya, mendakwahi orang-orang yang terdidik tapi begidik, ya, tidak mau menerima data yang kita ajukan, kita sajikan. Kalau zaman Rasulullah itu ya seperti Abu Lahab, Abu Jahal itu. Sulitnya minta ampun untuk diajak masuk Islam. Karena memang semuanya berdasarkan hidayah itu tadi, petunjuk Allah. Nah, sekarang ini arah tujuan atau objek dakwah kita tidak hanya ke para habib, tapi lebih banyak ke para muhibbinnya, para pengagumnya, pengikutnya, jamaah santrinya. Untuk menyadarkan mereka yang sudah kadung terdoktrin lama, ya, itu harus benar-benar telaten, ya, menyampaikannya. Tidak boleh kita bosan, tidak boleh kita ihanah, tapi harus istiqomah. Kita menghina tidak boleh, tapi harus merangkul dengan istiqomah, konsisten dan kontinu. Bahwa yang diikuti oleh para muhibbin dan pengagum pengikut para santri dan jamaahnya itu adalah orang yang suka berbohong. Maka tidak bisa dijadikan sebagai panutan atau imam, suri tauladan. Kalau dijadikan sebagai panutan, ya nanti kita akan ikut berbohong. Ya sama seperti yang disampaikan oleh Habib dalam ceramah yang ada di deskripsi yang akan penjenengan lihat nanti itu. Suka berbohong. Klaim sepihak mengaku-ngaku, mencantumkan nama-nama orang terkenal, gurunya Syekhona Khalil Bangkalan, ya dari Bangil ini, ya, diakui semua. Nahdlatul Ulama, Muslimat, Ansor, itu juga jasanya para habib. Kurang apanya lagi coba? Lama-lama nanti selain semua kota diakui dengan makam-makamnya, dengan bukti peninggalan leluhur kita, semua juga nantinya yang memasukkan otomotif ke Indonesia dari Jepang itu ya jasa Ba'alawi. Karena Ba'alawi ngasih saran ke Bung Karno untuk menikahi, ya, seorang putri dari Jepang yang bernama Putri Soekarno itu, yang sekarang masih hidup, ya. Dan akhirnya secara besar-besaran Toyota, Suzuki, Honda, Kawasaki, Mitsubishi, ya, masuk ke Indonesia dan kita nikmati sampai sekarang. Itu adalah jasanya para habib, jasanya Al-Haddad. Nanti akan seperti itu. Bung Karno nanti akan menjadi Al-Hadji,
Pak Harto akan menjadi ya asegaf lah nantinya kalau kita diam saja. Oleh sebab itu kita harus bicara, menyampaikan dan meluruskan dari pembengkokan sejarah ini secara kontinu dan terus-menerus. Kami mohon doa dari panjenengan semua, semoga kami diberikan kekuatan lahir dan batin untuk perjuangan ini. Tidak hanya melalui media elektronik seperti ini, tetapi tetap kami pun akan door to door, bergerilya kemana-mana. Yang paling berat itu bukan saya, justru para kiai, ustadz, guru ngaji, santri-santri yang berada di bawah langsung merasakan intimidasi dari para habib dan pendukungnya. Baru-baru saja ya, Ahad kemarin itu di Bekasi juga terjadi intimidasi dan bahkan persekusi mengarah ke kriminalisasi. Jadi yang ikut terkena imbasnya itu tidak hanya kami yang berbicara di media ini, tetapi juga kalangan umat Islam yang ada di bawah. Oleh sebab itu, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut. Jangan takut. Sekarang sudah ada PWI dan LS di mana-mana. Jadi tidak ada kata takut lagi dalam memperjuangkan, memurnikan ajaran Islam. Tidak hanya klaim Islam itu milik golongan dan klan tertentu saja. Kita membela marwah nama baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai dicemarkan, dikotori ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menjual nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal justru untuk berkhianat terhadap agama yang dibawa oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat berbahaya. Jika di luar Indonesia tidak ada gerakan seperti ini, itu wajar karena memang para habaib itu tidak begitu memiliki kedudukan di luar Indonesia sana. Hanya di Indonesia. Hanya di Indonesia. ODGJ aja seperti India itu dihormati, diagungkan. Nah, di Indonesia para habib pun juga dibegitukan. Nah, nanti kalau kita menyampaikan dengan penyampaian yang sulit dipahami oleh awam, orang pada umumnya, ya kalangan bawah, mohon maaf ya, itu nanti kita malah justru disalahkan. Sejak kapan orang-orang NU tidak menghormati dzurriyyah Nabi itu? Menghormati dzurriyyah Nabi yang sebenarnya, bukan yang palsu adanya. Di hari Raya Idul Fitri kemarin gitu ya, sempat ada koror wal bayan lagi dari Said Mahdi Rojaikum Iran yang katanya dari pendukung klan Ba'alawi itu mengatakan dan mencantumkan sekaligus memperlihatkan tulisannya, ada stempelnya, ada tanda tangannya Said Mahdi Rojai, pengarang kitab Al-Muqidun itu, dan penyalin kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, penyalin kitab kitab-kitab nasab ya dari Maktabah Al-Mar'ashi Iran sana. Itu tak meragukan, tidak ada sedikit pun keraguan bahwa Imam Alwi itu adalah anaknya Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah. Nah, ini mengandung tata bahasa sastra yang tinggi. Ya benar memang. Tidak mengingkari bahwa Alwi itu putranya Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah. Benar, Alwi putranya Ubaidillah. Tetapi Ubaidillah bukan putra aslinya Ahmad Al-Abbah. Nah ini kalau orang yang nggak ngerti balaghah ya, wah expert betul. Ya, Said Mahdi Rojai itu ya pinter mengolah kata, kalimat. Jadi benar, Alwi itu putranya Ubaidillah. Sama dengan kalau di Indonesia, saya percaya bahwa para habaib yang ada, 127 klan marga itu keturunan dari
orang-orang Hadrami, Yaman sana. Sebagian campuran dengan orang-orang San'a, Aden. Tidak hanya dari Hadrami saja, tapi dari Yaman secara keseluruhan. Saya percaya itu. Ya campuran ada Arab Yaman juga, ya ada asli orang Yaman, tapi ada yang juga dari pindahan Irak, ya, perantauan. Jadi saya percaya ya, sama dengan itu. Tapi saya tidak percaya kalau Ba'alawi yang tergabung dalam ikatan Rabithah Alawiyah itu benar-benar dzurriyyah biologis Rasulullah SAW. Karena apa? Sejarah tidak membenarkan itu. Kemarin malam kan sudah saya sampaikan. 729 Hijriah wafatnya Imam Ali Khalid Hisam itu sudah menghancurkan semua tatanan sejarah yang dibangun ibarat rumah itu hancur luluh lantak, tak tersisa. Karena tahunnya itu sudah nggak cocok semua nanti. Nggak cocok semua. Masa ada ya cicit yang lahir ya setelahnya itu malah justru lebih duluan mbahnya yang wafat dulu. Maksudnya begini, Imam Ali Khalid Hisam 729 Hijriah ya itu malah justru lebih duluan meninggal buyutnya atau cicit di bawahnya, yakni Muhammad Al-Faqihil Muqaddam 653 Hijriah. Matok apa enggak? Enggak matok, enggak masuk. Padahal itu selang 3 generasi. Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Ali Khalid Hisam. 4 generasi sampai Imam Ali Khalid Hisam. Enggak masuk, jelas enggak masuk. Semuanya enggak masuk. Rusak semua tatanan sejarah yang dibangun ya lama sejak abad 9 Hijriah ya sampai sekarang, sampai 1445 Hijriah ini. Hancur total, luluh lantak semua. Dengan adanya manuskrip Tabaqatul Khawas Al-Sidqi wal Ikhlas karya Syekh Abdul Latif Asy-Syirji ya. Dengan bentuk kitab cetakan dan versi manuskripnya. 95% data sudah kami buka ke hadapan publik, tinggal 5%. Untuk 100%-nya untuk meyakinkan kepada seluruh umat Islam di Indonesia dan bahkan dunia bahwa para habaib Ba'alawi yang ada itu bukanlah dzurriyyah Rasulullah secara biologis, tetapi secara ideologis. Toh kalau ada campuran, ya nanti ada campuran memang. Tidak semua Al-Haddad itu Ba'alawi dan tidak semua Al-Habsyi itu Ba'alawi. Nanti ada di antara para habib itu yang masuk benar-benar Alawiyin, tetapi nanti akan kita pilah-pilah lagi. Jadi ada memang, jadi tidak 100%. Ada berapa persen gitu yang memang benar-benar dzurriyyah Nabi. Mayoritas 99% yang tampil di permukaan itu bukan dzurriyyah Nabi, tapi ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, darah suci Nabi, ahlul bait Nabi, itrah Nabi. Justru itu bukanlah keturunan Nabi yang sebenarnya. Untuk mafhum mukhalafahnya bisa tarik ke misalkan saya ya. Jenengan tidak percaya bahwa saya ini keturunan biologis Rasulullah SAW, bagi saya itu nggak masalah. Nggak ada urusan saya. Jadi saya nggak ada pengaruhnya apapun, sedikit pun. Jenengan tidak percaya kalau saya ini cucu Mbah Sunan Ampel. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, panganan nopo. Seandainya saya mempercayainya sendirian, ya nggak apa-apa, itu urusan saya. Tapi tidak perlu itu saya sampaikan ke hadapan panjenengan semua dan bahkan memaksa panjenengan supaya mempercayai keyakinan saya. Nah, sama dengan itu, kami tidak memaksakan itu. Sayyid Zulfikar Basyaiban juga begitu, yang sekarang berubah menjadi Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani, ya, Al-Hasani, ya, itu tidak pernah
mengaku saya sebagai cucu Nabi. Enggak seperti itu. Oleh sebab itu kita ambil contoh lah para wali dulu yang berjuang di negeri ini. Mereka bisa mengislamkan kita ini karena keikhlasannya, ketulusannya, dan tidak pernah mengunggulkan klannya atau mengandalkan nasabnya. Tetapi berdasarkan perjuangannya, keikhlasan, kesabaran, dan kenyataannya, ketulusannya, ya, keikhlasannya itu. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, kembali kepada tema melarang umat Islam untuk ziarah ke makam selain makamnya Habib. Nah, ini termasuk bagian daripada menyesatkan umat Islam, khususnya kaum Nahdlatul Ulama. Tidak boleh ziarah lagi ke makam-makam selain makamnya Habib. Ya menurut saya, itu adalah sebuah kejahatan spiritual, karena menggiring dan mengarahkan umat Islam sesuai dengan kemauannya. Padahal sebenarnya ziarah itu yang bagus ya ke makam orang tua kita, mbah kita, buyut canggah kita, lalu ke guru-guru kita, kiai-kiai kita, lalu ke wali songo, mungkin setahun sekali, 5 tahun sekali, atau 10 tahun sekali, kalau ada waktu dan biaya. Begitu juga kadang-kadang ziarah ke makam pahlawan yang ada di setiap kabupaten. Ya, karena jasa-jasanya yang telah memerdekakan ya anak cucunya ya kita semua. Tidak hanya ziarah ke sana, mungkin setahun atau 5 tahun sekali pas umroh ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Habib tersebut itu termasuk orang yang tidak bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab karena dikasih amanah oleh panitia untuk berceramah, kok malah menyampaikan materi ceramah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, menyesatkan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, melibatkan klan-klan mereka. Tanpa klan mereka, Nahdlatul Ulama, Muslimat, Ansor, ya, barisan Ansor Serbaguna, ya, tidak akan bisa berdiri tanpa mereka. Nah, ini bagian daripada penyesatan sejarah. Ini kalau dibiarkan oleh struktural Nahdlatul Ulama, ya, maka NU akan digerogoti dari bawah dan akan luluh lantak, hancur tak berbekas nantinya. Nah, ini harus kita antisipasi bersama. Jangan sampai perahu yang sama-sama kita naik ini dibocorkan dari titik satu ke titik yang lain, sisi satu ke sisi yang lain, lalu nantinya akan tenggelam, ya. Tenggelam bersama kita. Mungkin demikian, kita akan fokus ke tulisan panjenengan, karena materi dari ngaji live malam hari ini sudah bisa panjenengan simak nanti di deskripsi. Insya Allah besok itu libur kerja, maka ini saya live lagi. Semoga panjenengan semua bisa menikmati kajian yang akan kita kaji bersama malam hari ini. Nah, ini tak tarik dulu ke atas nih, semakin banyak yang menulis dan insya Allah Buya Hida. Di balik warga NU diharamkan ziarah di makam Habib. Dibalik, sekarang dibalik. Nah, warga NU harus ziarah ke makam para Habib. Sekarang dibalik. Warga NU diharamkan ziarah ke makam Habib. Bagaimana perasaan panjenengan? Wahai para Habib. Bagaimana perasaan panjenengan? Tersinggung apa tersungging? Oleh sebab itu, iso rumongso, ojo rumongso biso.
Ya. Jadi tidak boleh seenaknya saja. Karena apa? Yang kalian omongi itu orang-orang yang suka berziarah. Kalau dengan warga Muhammadiyah, oh dilepeh. Orang direken omongan ceramah sampean Al-Haddad itu, Al-Habib Al-Haddad tersebut. Nggih, terus panjenengan Buya Hida. Sekarang dibalik, warga NU diharamkan ziarah ke makam para habib semuanya. Ayo gimana? Ayo gimana? Ya harusnya begitu nggih Buya Hida nggih. Gantian nyombongi wong sombong itu boleh untuk menyadarkan kesombongannya. Kalau menghadapi orang-orang sombong malah justru kita mengalah terus, dia akan semakin sombong. Tidak mendidik itu namanya. Gitu Mas Anom. Assalamualaikum Pak Kiai. Pada waktu yang lalu Pak Kiai pernah menjelaskan bahwa manusia suku Kalang itu ada sebelum Nabi Adam. Mohon dijelaskan berarti Nabi Adam bukan manusia pertama. Suku Kalang itu suku Jawa asli yang sudah musnah, sekarang membaur. Ya, membaur tak terlihat lagi. Pada waktu bulan November yang lalu itu saya sudah mewawancarai, tapi tak kami rekam, dengan keturunan suku Kalang asli, yang mbah buyutnya itu memiliki ekor seperti kera, tetapi tidak kera bentuknya, punya ekor kecil itu, tapi tidak berbulu, lebat seperti kera, enggak. Orang Kalang itu orang yang dulu membangun candi-candi, dan orang yang sangat kuat fisiknya, agamanya agama sejenis Kapitayan, kepercayaan terhadap penguasa alam semesta dan leluhurnya. Itu suku Kalang. Sampai sekarang keturunannya masih ada di daerah Batang, sebelah barat Semarang, di daerah sebagian Bojonegoro, sebagian di daerah Pati Kidul, sebagian pula Bluro, yang di Solo Raya dan Yogyakarta itu sudah membaur semua. Nggak dapat dibedakan lagi. Orang-orang kuat pada zaman dulu. Ada yang mengatakan itu pindahan dari Vietnam, nggak benar. Suku Kalang itu asli penduduk Nusantara. Leluhurnya dulu menjadi orang-orang Jawa kuno dan orang-orang Dayak Keharingan kuno. Dan begitu juga diteruskan kembali oleh suku Kubu yang ada di Jambi. Masuk ke pedalaman Celebes menjadi suku-suku asli, leluhurnya orang-orang Bugis. Dan orang-orang asli penduduk Sulawesi sebelah utara. Masuk juga ke daerah Maluku, lalu ke Papua. Nah, kalau suku Kalang itu ada sebelum Nabi Adam, mohon dijelaskan berarti Nabi Adam bukan manusia pertama, bukan. Nabi Adam itu Nabi dan Rasul pertama. Nabi Adam alaihissalam, jika dihitung sampai sekarang, itu perkiraan menurut ahli sejarah, sains, itu 7.608 tahun baruan. Nabi Adam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu 6.155 tahun. Rasulullah sampai sekarang hitunglah 1.453-an ya, berarti ya 7.608 tahun. Padahal manusia itu ada sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu pengganti. Pengganti makhluk di bumi ini yang telah memakmurkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Diganti generasi manusia-manusia yang berbeda tabiatnya, IQ-nya, peradabannya daripada sebelumnya. Dan Nabi Adam termasuk Homo sapiens yang paling modern. Sebelum Nabi Adam, di kehidupan Nusantara, Indonesia sekarang, 50.000 tahun yang lalu itu sudah ada peradabannya. Padahal Nabi Adam baru 7.608 tahun. Berarti orang-orang Timur Tengah itu mengatakan penduduk Nusantara itu terdiri dari Homo
sapiens yang tidak modern. Ada yang mengatakan lagi campuran antara Banul Jan dan Banu Insan, ya manusia tapi bukan Banu Adam. Nah, Adam itu pun dibagi-bagi menjadi beberapa generasi. Ada Adam pertama, Nabi Nuh itu Adam kedua setelah Nabi Adam kita. Dan Nabi Nuh berasal dari mana? Nuh artinya orang yang menangis setiap malamnya. Akhirnya secara umum dikasih nama Nuh itu saja. Nama aslinya ya bukan Nuh. Nah, Nabi Adam itu sendiri berasal dari kata-kata adimil arudi, yang tercipta dari proses saripati tanah atau bumi, lalu diproses seperti halnya hukum alami, yakni dikandung oleh seorang ibu. Manusia, tapi belum sempurna seperti EQ, ya, volume otak yang diberikan oleh Allah untuk generasi Nabi Adam sampai anak cucunya. Jadi Nabi Adam itu tidak diciptakan, tetapi dilahirkan, mempunyai ibu tanpa bapak. Sama seperti Nabi Isa mempunyai ibu, tapi tidak memiliki bapak. Nabi Adam dengan Hawa itu anak kembar dalam satu kandungan, seorang ibu yang sama. Kalau ada cerita Nabi Adam itu bermimpi kesepian, ya, lalu diciptakanlah dari tulang rusuknya seorang manusia yang bernama Hawa, perempuan itu. Itu adalah cerita klasik, cerita yang terkini sesuai dengan sains, ilmu dan teknologi, bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa itu anak kembar dalam satu kandung seorang ibu yang sama, tanpa seorang ayah. Apakah bisa? Bisa. Kambing itu kadang-kadang tanpa kawin pun bisa ngandung, hamil. Cacing itu tanpa kawin bisa hamil, bisa memiliki anak. Ya. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Inna masala Isa indallahi kamatsali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Nah, Nabi Adam setelah lahir, ya, bersama-sama di satu tempat kelahirannya, yaitu di daerah, kalau sekarang ya Irak, Iran, Suriah. Peradaban Assyria, peradaban Mesopotamia, peradaban Babilonia, ya, peradaban Sumeria, peradaban tua yang ada di sana. Di sana banyak hutannya, jannah. Jannah itu hutan, ya. Jadi di hutan itu banyak tumbuh alami, ya, tanpa ditanam, buah-buahan, ya ada durian, ya ada nanas, ada semuanya tumbuh, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kunnya. Lalu fayakun, tumbuhlah tumbuhan yang dibutuhkan oleh manusia, karena gennya manusia itu cocok dengan gen yang tumbuh dari tanah yang ia pijak, yang dipijaknya, maka hiduplah manusia itu dari bumi, lalu setelah mati dimasukkan ke dalam bumi lagi, nanti akan bangun lagi dari bumi ini, lalu menyebar ke seluruh muka bumi. Orang-orang yang hidup di pedalaman Papua, ya, baik New Guinea atau Papua kita, ya, itu bukan keturunan Nabi Adam. Di antaranya juga orang-orang Afrika yang ada di pedalaman Tanzania, pedalaman Afrika Selatan sana, Ghana, ya. Nah, itu penduduk asli Afrika itu mayoritas bukan keturunan Nabi Adam. Wallahu a'lamu bishawab. Berkat sentuhan anak cucu Nabi Adam, maka benua Afrika bisa bergeliat, bisa makmur, karena khalifah penggantinya, yakni dari unsur manusia. Benua Afrika sebelah utara itu dikuasai orang-orang Arab. Dulunya dikuasai oleh orang-orang Ya'juj Ma'juj Eropa. Nah, Indonesia ini bagaimana? Indonesia, Nusantara dulunya, sampai sekarang bisa kita buktikan. Sampai sekarang kita ini selalu menggunakan bukan ilmu dan teknologi, tapi ilmu magic, ilmu sihir, magician, ilmu klinik
mistik, ya, yang klasik itu. Mau ngelamar jadi PNS ya nggawa jimat. Jaluk suwuk ya. Bahkan ada seorang tenaga migran ya, buruh migran dari Indonesia, TKW lah ya, ke Saudi Arabia supaya disayang oleh majikannya, itu membawa jimat ya. Padahal di sana itu jimat itu termasuk sihir ya. Kalau menurut kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro, Al-Aufaq, Mujarrobat itu kan boleh-boleh saja membawa aufak, jimat. Di sana itu haram ya. Salah paham, akhirnya ya dihukum 5 bulan. Dicembul, dimasukkan ke dalam minumannya majikan supaya majikan bisa tunduk dan sayang, menaikkan gajinya. Nah, ini orang Indonesia, orang Nusantara ini. Sampai sekarang, ya, mau buat jembatan Suramadu katanya harus ada tumbal, ya kan. Ceritanya kan macam-macam. Yang pindah Gunung Semeru itu dari Mahameru India sana katanya. Ada Nini Pelet, ada Mak Lampir, semua pakai aji-ajian. Pakai aji-ajian. Tidak pakai ilmu pengetahuan. Perang nggak pakai pedang, tapi pakai aji-ajian. Jangan lihat film-film itu ya. Film-film itu kan aduh, iya, bisa naik pakai ajian, bisa menghancurkan batu besar, yang mengangkat rumah ya, seakan-akan beneran ya. Itulah kita, bangsa Nusantara. Sejak dulu nenek moyang kita itu suka bekerja sama dengan jin, Banul Jan. Sampai sekarang. Jadi terkumpul dalam satu keyakinan, terbangun dalam satu kemantapan, sehingga apa yang menjadi imajinasi penduduk Nusantara ini akan dibuktikan di alam bawah sadarnya, di dimensi setingkat lebih tinggi di atasnya. Maksud saya bagaimana? Yang namanya jin, setan, pocong, gelundung pecengis, ya kan? Itu nggak ada di Amerika sana. Itu karena masuk dalam memori orang-orang Nusantara. Ilmu welut putih, ya. Gajah Mada bisa sakti mandraguna itu dengan ilmu apa? Bisa di bacok nggak mempan itu bagaimana ilmu? Sampai Gajah Mada nggak mau menikah gara-gara ingin seperti orang-orang Ponorogo, warok-warok ya. Itu kan nggak boleh menikah untuk mempertahankan kesaktiannya. Dan sampai sekarang dapat kita lihat di jalan-jalan itu orang jadi ODGJ itu gara-gara apa? Ingin ngelakoni ilmu kanuragan, ilmu kasekten, ilmu kasampurnan. Ya, ada yang rambutnya gondrong, misalkan kayak kemarin yang ceramah di hallnya Mbah Said Maulana Ibrahim As-Samarqandi ya. Gus Muafid, ya, rambutnya kan gondrong ya kan ya. Karena beliau suka ngelakoni kayak gitu. Dulu Gus Maksum pendekar Pagar Nusa juga begitu. Nah, bekerja sama dengan jin. Dan bahkan jika kita tilik sejarah kebenaran negeri Sabak itu tidak ada di Yaman sana, tapi berada di Nusantara. Negeri Sabak itu berada di Nusantara di bawah garis Katulistiwa. Iklim geografisnya itu sesuai. Ya. Dan masih ada ayat yang ditinggalkannya. Di Yaman sana tidak ada. Kalau menurut mufasir, gara-gara jebolnya bendungan Ma'arib lalu menyisakan kehancuran peradaban, nggak mungkin. Ya gara-gara tenggelamnya Selat atau Laut Jawa ya menjadi Laut Sunda, Selat Madura ya menjadi berkeping-keping pulau ya yang hampir 17.000 pulau di Indonesia kita ini, itu ya akibat daripada bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, kiamat kubro yang ada di Indonesia kita ini. Jadi Nabi Adam itu bukan manusia pertama. Karena baru 7.608 tahun. Padahal manusia itu ada sejak teori sejarawan ya out of Africa. Ya. Padahal sebenarnya bukan out of Africa, tapi out of Sundalandia atau Nusantara. Karena peradaban sudah terbangun lama di sini ratusan ribu tahun yang lalu. Coba kita lihat di Sangiran. Di Sangiran, ya, Solo, Sukoharjo sana. Itu terpendam
satu peradaban besar yang bisa menguak manusia tertua di muka bumi ini jutaan tahun yang lalu. Saya pernah berkunjung, berikut juga di Pati Ayam, Kudus, Pati, Jawa Tengah. Tidak hanya di situ, di mana-mana. Di antaranya ya di Papua, di Ternate, Tidore, Sulawesi sana. Peradaban-peradaban itu kita kumpulkan, ya, letter list ilmiahnya, sehingga kita gabungkan dengan agama. Antara sains dengan agama itu tidak boleh dipisahkan. Sama seperti ketika kita mengkaji data referensi pustaka, ketika ada data DNA, ya harus kita temukan. Saling melengkapi satu sama lain. Tidak bisa kita pisahkan. Kalau kita mengingkari sains, maka kita tidak akan berkembang. Padahal jatah dari Allah, volume otak kita, memori kita itu mampu untuk ke arah itu. Tapi kita menolaknya. Akhirnya ya kita akan mundur dari peradaban. Sama seperti penemu atom, Oppenheimer, ya, yang tidak bisa dilawan, ya, tapi tetap itu bukan satu-satunya, cuma yang terkenal saja penemu pertama, ya, elektron, neutron, atom itu, sehingga dipraktekkan pertama kali di Hiroshima, Nagasaki itu. Tapi sekarang kan sudah menjadi senjata yang paling ampuh mengarahkan keris pusaka Empu Gandring, mengalahkan keris Kiai Carubuk, mengalahkan keris Setan Kober, ya, mengalahkan tombak Kiai Pleret. Dengan adanya ilmu dan teknologi atau sains terkini itu. Bahkan ilmu Jongko Sukmo saja kalah dengan ilmu YouTube live ngaji seperti ini. Bisa langsung kita interaksi komunikasi. Nah, ini namanya Nabi Adam itu bukan manusia pertama, tetapi Nabi dan Rasul pertama dalam sejarah agama samawi. Agama-agama yang berdasarkan kitab suci yang diturunkan oleh Allah dari dimensi di atas bumi, samawi. Ya, itu Nabi Adam kita. Baru 7.608 tahun sampai sekarang. Padahal manusia itu sudah ada sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Jadi ada Adam pertama, Adam kedua, Adam ketiga. Kalau toh misalkan ada Adam yang bentuk fisiknya itu lebih tinggi, misalkan 70 meter ya misalkan, 160 dhiro misalkan, ya berarti bukan Nabi Adam nenek moyang kita. Itu Nabi Adam nenek moyang manusia pertama. Dimusnahkan, lalu tumbuh lagi generasi berikutnya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pengganti. Tapi tidak musnah semuanya, masih ada tersisa di antara manusia-manusia sebelum Nabi Adam, yakni adanya manusia-manusia raksasa, buto ijo. Lah, manusia-manusia raksasa sekarang sudah tidak menjadi manusia lagi, tetapi menjadi jin. Tak terlihat oleh mata kita. Sampai sekarang masih hidup di dimensi keempat. Kalau kita di dimensi ketiga, yakni yang bernama Gondorowo dan buto ijo kalau bahasa kita. Kalau di bahasa Amerika ya Hulk gitu ya. Ya. Itu makhluk raksasa, tapi bertempat tinggal di dimensi keempat. Di dimensinya para jin. Banul Jan. Banul Jan memiliki kemampuan bisa mengakses kita, sedangkan kita tidak mampu mengakses alam mereka. Malaikat bisa mengakses alamnya Banul Jan, tapi Banul Jan tidak mampu mengakses alamnya malaikat. Karena malaikat lebih tinggi dimensinya daripada mereka. Kita bisa mengakses alam di bawah dimensi kita, dimensi 2 bisa kita kendalikan. Tetapi dimensi 2 tidak mampu mengendalikan dimensi kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Di dalam dimensi 4, Banul Jan itu juga bertingkat-tingkat. Tidak hanya satu alam saja, enggak. Ada bangsa-bangsa tertentu, ada yang soleh dan ada yang toleh, ada yang mukmin, ada yang kafir, ya, bermacam-macam. Kalau kita mengingat sejarah Banul Jan yang ada di Nusantara, ya, peninggalan jejak misterinya itu ada ya di pantai selatan Jawa, ya, di daerah Sulawesi, termasuk Uwentira itu, di Kalimantan Selatan, di Teluk
atau Tanjung Saranjana itu. Tidak hanya itu, di Pulau Jawa, Laut Jawa, semuanya ada di mana-mana. Di atas gunung, di puncak gunung, di Ngare, di Rawa, itu semua adalah tempatnya Banul Jan. Oleh sebab itu Mbah Sunan Kalijogo itu memberikan aturan atau syariat Jawa ketika mau mendirikan rumah harus bancaan dulu. Karena di tempat itu kemungkinan Banul Jan memiliki rumah. Kita mau menggeser mereka itu kan harus kula nyuwun dulu. Kalau melalui kula nyuwun berdasarkan doa meminta kepada Allah berdasarkan inni ja'ilun fil ardi khalifah itu, maka secara hukum alam jin itu harus menyingkir, nggak boleh menempati tempat itu. Toh walaupun tempat tersebut mau ditempati tapi harus dimensi keempatnya, tidak boleh dimensi ketiganya. Karena dimensi ketiga itu milik Banu Adam. Jadi mesti harus bancaan, mesti. Kalau nggak bancaan, biasanya ya nggak barokah lah. Itu ilmiahnya seperti itu. Itu Mbah Sunan Kali yang memiliki aturan seperti itu. Karena memang jin-jin Nusantara itu usianya lebih tua daripada jin Saudi Arabia, Afrika, Eropa, Australia, dan bahkan Rusia atau China. China itu masih tuaan Indonesia. Walaupun peradabannya paling lama, India dan China itu sampai sekarang kan penduduknya 1,5 miliar China, 1,5 miliar India. Peradaban paling lama. Tapi terfokus pada tempat yang sama di benua Asia. Begitu sementara Mas Anom nanti panjang lebar. Kereta cepat. Sebenarnya bagaimana tata cara yang benar melakukan syarat syariat ziarah kubur itu Kiai? Dan bagaimana cara Arab Saudi mengatur ziarah makam Rasulullah? Ziarah kubur itu kan ya salam dulu seperti biasanya itu. Assalamualaikum darul mu'minina wa inna insyaallah bikum lahikun. Intinya itu mengingat saya akan menyusul kalian wahai orang-orang yang sudah meninggal dunia di tempat itu. Apakah orang yang meninggal dunia di dimensi kelima, bukan keempat, kalau empat itu jin, 5, 6, 7, 8, sampai 9 tergantung tingkat spiritual atau jiwanya, kematangan jiwanya waktu masih hidup di dunia. Kalau kita mengucapkan salam dengan khusyuk ya, konsentrasi, maka bisa nyambung. Kalau enggak ya enggak bisa. Saya kuburan di kota-kota itu malah dibuat kamar rumah untuk tidur ya. Enggak ada energi takutnya lagi. Kecuali kalau makam-makam yang ada di Kalimantan itu pas di tengah-tengah hutan itu. Makam-makam kuno. Di Kalimantan Selatan Martapura, ya di Banjar, itu makam-makam di tengah hutan, betul-betul di tengah hutan. Ada yang makam-makam tua, makam-makam lama di sana. Kalau di Jawa ini, kalau di kota-kota, waduh makam itu malah nggak ada aura takutnya lagi itu. Apalagi kalau di Jawara, Jawa Madura, makam-makamnya di depan rumah, di samping rumah makam. Jadi nggak ada takut-takutnya lagi. Lah, bagaimana tata cara ziarah? Ya assalamualaikum kaum mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun itu nggak boleh. Yang biasa dipakai untuk ziarah wali songo itu ya sada itu biasanya kan gitu Agithuna itu nggak pakai itu, nggak ada tuntunannya seperti itu. Kalau mau ziarah ke makam waliullah sekalipun mendoakan almarhumah yang kita ziarahi itu ya dengan ihda'us shawab, membaca Al-Fatihah atau kalimat thayyibah ya, atau membawa bunga itu boleh ya, ittiba Rasulillah misalkan, selama bunga itu belum kering, itu mengandung energi pendingin yang di dalamnya ada energi malaikat, ketenangan, wewangian, ya, basah-basahan. Lalu kita campur dengan energi doa yang terekam ya dalam memory card atau flash disk bunga atau kembang itu, maka tetap akan bahasanya itu subhanallah. Sama seperti ketika kita berada di bawah pohon yang rindang, itu rasanya kan sejuk. Karena malaikatnya membaca tasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Setiap apa yang ada di langit dan di bumi ini memahasucikan Allah semuanya. Itu. Begitu sementara Jadi kalau di Arab Saudi ziarah makam Rasulullah diatur, jangan sampai berlebihan. Nanti Arab Saudi dituduh, wah itu Wahabi, nggak senang ziarah, nggak begitu. Kalau tidak diatur seperti itu, maka orang akan bersujud-sujud di hadapan makam Rasulullah. Diatur jamnya, diatur tata caranya.
Di Raudhah aja ya diatur, enggak semuanya setiap waktu dibuka ya enggak. Jadi Saudi Arabia itu sebenarnya sudah benar, jangan difitnah-fitnah lah ya. Saudi Arabia, Wahabi, sesat itu. Kamu sudah terkena prank, diojo-ojoi sama Iran, Syiah, Imamiyah, Itsna Asyriyah, dan kadang-kadang diojo-ojoi sama habaib yang ada di Indonesia. Kita ini sudah lama dilayani oleh askar pemerintah kerajaan Arab Saudi sana, gitu loh. Jangan termakan isu-isu yang tidak benar ya, menyalahkan Arab Saudi. Kalau tidak ditegesi kayak gitu, kerikil-kerikil yang ada di sana akan kita bawa ke sini. Bekas peninggalan rumah Rasulullah akan kita puja-puja. Lalu bekas rumah kamarnya Habib Soleh Tanggul saja itu orang-orang ini bekasnya dikultuskan, dikultus-kultuskan. Oleh sebab itu di sana itu dilarang. Jadi dilarang untuk berlebihan. Tabarukan itu boleh, tabarukan boleh, tapi tabarukan yang sekedarnya. Kalau bisa tabarukan yang mengandung nilai ilmiahnya. Begitu, nggih. Sementara Habib Yusuf bin Yahya, semoga petinggi NU memberi tempat untuk kedua pihak saling bertemu agar polemik ini segera selesai. Harusnya begitu Habib Yusuf bin Yahya. Harusnya begitu. Pemerintah jangan diam saja. Kita ini sudah 2 tahun lebih berjuang melalui udara, ya. Harusnya ada gaung bersambut. Apa mereka takut? Ya. Apakah akan terjadi chaos? Enggak akan. Kita jaminlah. Kita dahulukan persaudaraan. Jangan takut wahai Habib Alawi setelah nanti dengan semua misalkan seandainya kalah ya. Jangan takut akan kami usir, enggak, kami enggak pernah ingin mengusir sampean. Yang penting sampean sadar itu saja. Ya. Jangan polah di negeri yang penuh berkah ini. Bersyukurlah, qanaah, menerima nikmah. Ya. Jangan menjajah. Itu aja kok. Intinya seperti itu. Jadi enggak usah takut, enggak usah takut. Sudah saya patahkan dengan Tabaqatul Khawas ahli sidqi wal ikhlas. Tidak hanya itu, sudah saya patahkan dengan as-suluk dan semua sudah disampaikan oleh kawan-kawan kita. Yang pertama pandeganya adalah Haji Maduddin Usman dengan karangan kitab-kitabnya ya. Kami tinggal meneruskan ya, dan menyebarkan ya, menyampaikan secara luas dan menyeluruh dengan cara kami ya, karena kami tidak menerima undangan ceramah di pedium-pedium untuk Maudhatul Hasanah. Karena nanti banyak biayanya. Kalau jenengan undang saya, sediakan 200 juta. Iman-iman, bisa ngaji bersama seperti ini, cukup dapat materi yang tidak kalah dari materi Maudhatul Hasanah ya, di pengajian-pengajian dan haflah-haflah. Berikutnya, kereta cepat. Habaib kan sudah ada wadah organisasi sendiri, yaitu Rabithah Alawiyah. Kenapa harus diikutkan ke organisasi NU? Sebenarnya apa motif Habaib ikut NU atau orang NU sendiri yang menyarankan Habaib gabung ke NU? Dari kalangan Nahdien sendiri, Pak, kereta cepat yang menyarankan karena ingin mantep-mantepan. Istilahnya tinggu, istilahnya nguatno NU. Tradisi orang NU itu kan ya begitu. Husnudzonnya melebihi akal sehatnya. Sehingga mudah untuk dikadali, dikibuli. Ya, karena saking lugunya, bukan lucunya, ya lucunya juga, lugunya. Basirohnya itu nggak benar-benar aktif 100%, sehingga ewuh pekewuh lah, gitu. Jadi sudah ada wadahnya sendiri, nggak usah melompat pagar orang lain. Ya, jangan melihat tanaman di karangan orang lain yang begitu indah dan hijau itu, terus akhirnya kita lihat itu indah dan mewah, yang enggak ada wadahnya sendiri-sendiri, enggak usah melompat pagar. Nggih, begitu nggih, Pak kereta cepat. Sami'ul dzikri, artinya sami'ul dzikri itu artinya adalah orang yang mendengarkan zikir. Itu maksudnya haram berziarah makam Habib yang belum tentu asli, mungkin di dalamnya enggak ada jasadnya. Pecat Fatur Razi PBNU ya, nggih, dari Pak Sami'ul Dzikri ini nggih. Ya mungkin nanti kalau kita bikin makam-makam palsu kan bisa. Ada kambing mati kita kuburkan ya bisa. Saya nggak percaya kalau makam Imam Ahmad Al-Abal Muhajir itu ada di Husaisa Sayun zaman sana, itu saya nggak percaya. Nggak ada itu makamnya.
Itu makam buatan abad 9. Pertama kali ya Fathur Rahimir Rahman, ada Al-Jawharus Syaffaf Abdurrahman Al-Khatib, itu pun nggak berupa kitab asli, kitab khurafat itu, halu. Lah yang masih kelihatan ilmiah kan Fathur Rahimir Rahman itu, Habib Umar Shahibul Khamro itu. Lalu Qiladah An-Nahr yang sudah kami sampaikan melalui manuskripnya itu. Lalu setelah itu dijelaskan lagi, dibangun, ya dikultuskan sampai sekarang diyakini. Makamnya Ubaidillah itu ya nggak ada. Katanya di Sumal, katanya di Bor, ya mana yang jelas. Ya, karena memang dari segi tahunnya pun nggak jelas, ya makamnya pun ya nggak jelas. Makamnya Jadid dan Basri itu ya nggak ada, nggak jelas. Karena nggak ditemukan, mungkin makamnya Alwi pun yang jelas-jelas diada-adakan. Nah, inilah yang namanya kebohongan, yang ditutup-tutupi akan semakin menambah kebohongan yang baru lagi. Seperti itu, jadi Habib yang belum ada, mungkin di dalamnya nggak ada jasad. Dalam makam Jumadil Kubro yang ada di Terboyo, Semarang itu masa makam beliau, nggak ada itu. Itu makam orang-orang dulu, ya, orang-orang dulu yang tidak sempat untuk dirumat, ya dirawat, akhirnya dirawat oleh Petanisia, ya mungkin, nah, lalu dihabibkan itu. Nih, posisi santri, Assalamualaikum Kiai Nur, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Di kampung saya ada habib yang saya lihat beliau alim dan baik, bermarga asegaf. Bagaimana saya menyikapinya, Kiai? Ceramahnya juga tidak aneh-aneh kelihatannya. Jangan kita lihat habibnya, lihatlah kealimannya. Siapapun orangnya, tidak. Kita tidak membenci klan Hadrami, Hadramaut zaman sana, enggak. Baik itu Syekh Ali Jabir yang bukan Ba'alawi. Kalau ceramah itu benar, ya kita ikuti saja, enggak apa-apa. Yang ceramah menceramai orang Jawa berasal dari Ternate, Tidore sana, ya enggak apa-apa. Orang Jawa ceramah di Maluku sana, ya enggak apa-apa. Ulama Papua ceramah di Sumatera, ya enggak apa-apa. Undur makol, wala tandur mankol. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Kalau toh itu benar, ya isma' wa ati. Dengarkan dan taati. Walau min Abdil Habashi, walaupun itu keluar dari mulut seorang budak dari Ethiopia, Somalia, Eritrea, Sudan sana. Misalkan gitu. Jadi misalkan di kampung jenengan ada habib, yang penting hati-hati. Ya, penting hati-hati. Diawasi materi ceramahnya seperti apa, ya. Terus dia berhubungan dengan asegab di luar sana atau tidak. Itu yang penting. Karena nanti kalau ada hubungan dengan luar, pasti kan ada kepentingan-kepentingan. Nah, ada yang selama belum kuat posisinya, menyembunyikan dirinya. Lalu setelah kuat posisinya, maka akan menekan lainnya. Itu yang harus diantisipasi, nggih, posisi santri. Lihatlah yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Jadi kalau tidak ada keanehan-keanehan, ya tetap waspada. Kalau bisa ya, kalau santri-santri anak-anak kita yang nggak usah dingajikan ke habib lah, ngajikan ke kiai-kiai saja. Guru-guru ngaji kampung itu aja, yang tulus dan ikhlas tanpa biaya. Kalau toh ngasih ya sekedarnya. Nggih. Heri Kadir, Karangtengah, Tangerang. Masya Allah segitunya ya, hadir nyimak, nggih. Memang seperti itu. Ceramah para habib itu ingin mengarahkan pengikutnya, jamaahnya, santrinya untuk percaya kultus ke klannya, menggiring ke mengagungkan marganya. Ya seperti itu. Di mobil itu kalau ada tulisan Qof berarti asegaf, Qof. Karoha itu al-haddad. Sampai seperti itu. Kadang-kadang di mobil kaca belakang ada tulisannya ya Tarim wa ahlaha, ya. Saking cintanya sama Tarim sana, padahal hidup-hidupnya di Indonesia. Ya Tarim wa ahlaha. Seakan-akan ya Tarim, ya Tarim. Nah ini berlebihan, nggih, Pak Heri Kadir. Pak Joko Nur, dari nggak nggih, monggo Pak Joko Nur dari Tangerang juga, nggih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada Kiai Nur Egi, selalu dengan keluarga. Amin. Matur suwun Pak Joko Nur, amin, amin, amin. Ya Allah, nyepelin doa panjenengan buat saya juga kembali kepada panjenengan. Mas Dul, masukkan buat para platgi, jangan merusak akidah orang-orang Nusantara. Kalian itu orang bodoh, jangan sok ngatur pribumi. Kalian itu perdalam saja at-toharoh, bab at-toharoh, bab bersuci, ya, ya tayamum, wudhu, mandi, ya itu namanya at-toharoh, gitu. Karena kalian itu nampak sekali masih awam, gitu. Apa yang
tulis oleh Mas Dul ini benar, ya benar. Lebih baik rasa ceramah-ceramah yang berlebihan. Bahas masalah fikih saja, bab toharoh, bab wudhu, bab sholat, syarat sah rukun batali sholat, syarat rukun sah batali poso, zakat, haji, itu sajalah. Nggak usah bahas-bahas yang sekiranya mengandung kajian tasawuf, sufi-sufi itu. Karena kalau belum paham bisa menyesatkan. Pak Aslihin, silahkan ziarah ke makam palsu Habib, hasil ronsen dan pembeloan sejarah. Pak Aslihin ini sama dengan jika kalian tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah semaumu. Nah, itu jangan diartikan, oh hebat, sama dengan ketika Rasulullah menyampaikan, kalau kamu ingin tetap makan riba, ya makanlah daging babi sepuasnya. Misalkan ada asar ya atau hadis seperti itu, ya jangan dilihat dari oh itu berarti boleh makan daging babi, enggak seperti itu, ya enggak seperti itu. Maksudnya itu enggak seperti itu. Pak Aslihin silahkan ziarah ke makam palsu Habib hasil ronsen dan pembeloan sejarah. Nah, bukan berarti memerintah, tapi itu ngelulu jenenge. Nah anak kecil ya mesti yo gitu aja. Ayo, kono silahkan bermain sepuasmu, nyemplung sumur ya apa-apa. Malah nyemplung sumur beneran itu kalau anak kecil ya. Bagi orang yang remaja, dewasa, mampu berpikir, oh berarti aku ini di lulu ya, dibombong ya ibaratnya itu oleh ayah ya, berarti akhirnya enggak mau, berarti saya dilarang gitu. Pak Karsono bin Yahdi menghormati Habib, mengkultuskan Habib, bisa malah melupakan jasa orang tua sendiri, jasa guru sekolah, guru ngaji yang telah mendidik kita dari kecil. Leres Pak Karsono bin Yahdi. Yang paling utama dan pertama itu adalah orang tua kita. Kita tidak bisa melihat Allah secara fisik mata, hanya dengan rasa. Dan mayoritas ayatnya itu ada di dalam kedua orang tua kita. Anishkurli wali walidaik, ya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Itu perintah Allah, itu hukum alam sunnatullah. Tidak bisa dihindari bahwa kedua orang tua kita itulah malaikat yang diutus oleh Allah untuk melayani hidup anak-anaknya, termasuk kita-kita ini. Mereka mencari makan untuk kita, rezekinya untuk kita, rezeki kita dari tangan mereka. Melalui usaha mereka kita bisa bahagia, melalui tangan-tangan mereka kita bisa sengsara atau sebaliknya. Jadi hormatilah orang tua kita, guru-guru kita, guru ngaji kita. Habib itu nomor 5 saja. Habib itu nomor 5 saja. Ya. Kalau saya ya nomor 10 saja. Kalau saya Ben Bejani, bersihkan makam-makam Habib dari lingkungan makam Wali Songo. Tidak layak keturunan imigran dimakamkan di lingkungan cagar budaya makam Habib. Kasih waktu 2 tahun seperti di Arab biar tidak ngelunjak di NKRI. Nggih Ben Bejani. Makam di sekitar Basunan Bonang di daerah Tuban Kota itu, itu harus segera dibersihkan. Kita akan segera bertindak. Pak Garuda Sakti, wali yang suka pamer ilmu kesaktian disebut wali sampah, tukang sulap bro. Kita ini masih menjadi sasaran empuk para penipu yang ingin mengeruk keuntungan. Kalau toh seandainya ya, Kang Mas Romi Rafael itu mau macak baju seperti habaib, pakai sorban, pakai kaifiyah, ya pakai gamis, ya pakai khirqah, beliau adalah waliullah. Bagi orang-orang awam, karena apa? Ya bisa menurunkan rantai emas dari langit bagi orang yang terkena pengaruh dendam atau hipnotisnya. Nah, kita harus hati-hati. Kalau ada orang yang pamer-pamer karomah seperti itu, berarti itu wali sampah. Leres apa yang disampaikan Pak Garuda Sakti. Wali yang benar itu ya, kemarin kan sempat saya sampaikan, Mbah Dolah Zain Salam, Mbah Abdullah Zain Salam bin Kiai Haji Abdus Salam, Kajen Margoyo Sopadi. Itu adalah seorang waliullah yang sebenarnya karena apa? Hidupnya tidak untuk dirinya, keluarganya, keturunannya, tapi untuk umat secara keseluruhannya. Waktu meninggalnya sama seperti Rasulullah. Rasulullah meninggal dunia itu meninggalkan harta berapa ratus juta? Dinar, dirham, onta, kuda. Aduh, nggak ada. Nah, itu ciri daripada kekasih Allah. Ya.
Termasuk diantaranya ya kiai-kiai kita yang mastur itu juga begitu. Guru-guru ngaji, yang ngaji-ngaji di kampung walaupun lingkup dakwahnya tidak seluas kita, ya justru mereka itu bisa waliullah. Gitu. Karena ikhlas, nggak mau dibayar, tulus, nggak karena pamrih ingin terkenal, ingin wah saya orang terkenal seperti artis, enggak seperti itu. Justru wali-wali mastur sekarang itu seperti itu tipe-tipenya. Kalau tahu wali-wali yang modern ya ingin kemanfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Ya misalkan Mbah Sadiman, Wonogiri, itu ya waliullah sama. Kayak B.J. Habibie itu waliullah. Bisa juga penemu pesawat terbang ya. Dulu kan umat Islam pertama kali penemu pesawat terbang itu gagal dikembangkan, lalu malah justru dikembangkan oleh orang Amerika dan Perancis itu, dua bersaudara dari Amerika Serikat itu. Boeing juga ditemukan oleh Perancis dan Inggris lah. Itu bisa juga seorang waliullah mereka, walaupun waliullah versi keyakinan mereka masing-masing. Karena apa? Kita bisa berangkat dari Nusantara ke Mekah sana, ke Jeddah sana semakin cepat ya gara-gara jasa mereka. Jadi kita tidak boleh menganggap bahwa semua waliullah itu harus orang yang ahli agama. Enggak tentu. Enggak tentu. Bisa juga misalkan Dr. Sugeng Sugiharto itu waliullah juga bisa. Ya siapa tahu ada unsur waliullahnya entah itu 35% ya siapa tahu. Prof. Kaim misalkan. Ya bisa juga. Bisa juga. Nggih, begitu nggih. Terus berikutnya Ibu Zain Zeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang syair Natawassal bil hubabah, itu nyanyian sudah populer itu Bu. Sudah lama nggih, Bu Zain Zeta Pamekasan nggih. Di sini ada kiai yang Mukib bin Habib. Kata beliau, ada orang yang bermimpi mengatakan, barang siapa membaca syair tersebut dengan rutin maka doanya akan terkabul. Gak usah percaya. Kalau toh benar-benar terkabul, itu karena keyakinannya. Masalah keyakinan ini netral. Keyakinan itu sifatnya netral, bisa positif, bisa negatif. Sama dengan ketika kita yakin bahwa makan daging babi itu tidak boleh. Maka ketika kita melihat orang makan daging babi, kita akan jijik. Tapi bagi orang yang yakin makan daging babi itu enak lah, ya nggak apa-apa. Menurut keyakinan mereka, keyakinan itu netral. Netral. Nah, keyakinan itu akan membangun satu kekuatan atau power. Yang mana power itu akan menuju ke arah ya sesuai dengan tujuan orang yang meyakininya. Maksudnya bagaimana? Misalkan dia membaca sholawat 1000 kali, karena keyakinannya itu maka akan ada power, malaikat mengamini, Allah mengijabahi. Jadi bukan karena, ya mungkin ya ada unsur berapa persen dari sholawatnya, tapi lebih banyak ke powernya, itu keyakinan itu. Keyakinan itu. Ada ketika kita yakin bahwa puasa, mulai fajar shodiq sampai matahari terbenam, itu tidak apa-apa, tidak mengganggu naiknya asam lambung kita, ya ternyata nggak apa-apa. Coba nggak bulan puasa kita makan seenaknya, nggak teratur, ya kita akan kena penyakit asam lambung, mah akut, liver bisa-bisa, karena keyakinan itu tadi, membangun keyakinan. Jadi kalau misalkan natawassal bil hubabah, seperti nyanyian yang dibawakan oleh Ai Khadijah, ya termasuk artis-artis YouTube kita itu, ya itu menurut saya nggak perlu dibaca. Kalau hubabah itu khusus ke Sayyidatina Khadijah nggak masalah. Itu pun toh tidak disyariatkan. Itu hanya sekedar keyakinan saja. Ya, yang penting itu ya berdoa dengan wasilah sodakoh, minta doa yatim piatu, doa orang tua guru kita sebagai wasilah itu nggak apa-apa. Babdahu ilaihil wasilah itu luas cakupannya. Nih, jadi Bu Zain Zeta, mimpi-mimpi seperti itu tidak perlu dipercaya. Nanti sama saja salawat busyro. Siapa saja membaca salawat busyro 40 kali selama 40 hari, maka jamin akan. Nah, bukan karena salawatnya, ya karena keyakinannya itu. Keyakinannya itu. Saya pernah punya teman itu, ziarah Wali Songo 9 kali jalan kaki. Yakin dia kuat, ya kuat ya karena yakinnya itu. Kalau di nalar ya nggak bisa, wong
Ziarah Wali Songo sampai Cirebon kan terjauhnya dari Surabaya, dari dulu dari daerah Lirboyo, Kediri, Al-Falah sana. Kok bisa ya? Ya karena keyakinannya itu, keyakinannya. Jadi natawasal bil hubabah. Kalau hubabah itu seorang habib perempuan, hababah atau hubabah, maka tidak boleh. Ini bagian daripada kesyirikan. Oke. Nah, bisa syirik asghar ya, bisa syirik akbar. Nanti tergantung tingkatannya. Oke. Berikutnya, Bu, jangan percaya, Bu. Jangan percaya natawasal bil hubabah, ora usah maca iku. Pak Jai, mohon Pak Yai Nur suwan ke Gusmus untuk cari dukungan karena sepertinya sulit untuk mengandalkan Gus Yahya. Gus Yahya Khalil Sakuf itu takut sama pamannya, Gusmus Kiai Haji Mustafa Bisri. Beliau seorang yang bijaksana, ya budayawan, ya sastrawan, ya ilmuwan, ya dermawan, ya hartawan, itu beliau Gusmus. Salam dari kami takdim Pak Yai Haji Mustafa Bisri. Jadi Mustafa Bisri putranya Pak Yai Bisri Mustafa. Pak Yai Bisri Mustafa putranya Pak Yai Mustafa. Sama terus seperti itu. Sama dengan Asy'ari kembali lagi. Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan panjenengan sangat mulia, mencerahkan kaum pribumi dari kaum halu-halu. Habib terus kayak sami-sami Pak Hashim. Sami-sami. Saya kadang-kadang ya ingin bebas seperti panjenengan, ya. Menyediakan waktu dan tenaga, saya siang bekerja, malam ya juga masih mikirkan umat. Nggak ada istirahatnya. Enak-enak kepengin menimang anak, ya, kepengin guyon-guyon karo keluarga, tersita waktu saya. Ya namanya perjuangan kan mesti butuh pengorbanan. Pengasuh pondok-pondok pesantren itu kurang bahagia kalau menurut saya. Kiai Haji Imaduddin Usman, Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi, Gus Abbas itu menurut saya kurang bahagia. Kenapa? Karena terlalu banyak ngurusi umat manusia. Urus ono keluargamu. Ya saya menasihati diri saya sendiri juga. Jangan lupakan kebahagiaan kita. Jadi kalau bisa Kiai Haji Imaduddin Usman ke Surabaya mampir ke gubuk saya. Jangan lupa bahagia, jalan-jalanlah. Nanti urusan pondok pesantren ada badalnya, nggak harus ditangani oleh pengasuh utama, nggak perlu ya. Masa rutin terus ngurus umat, terus kapan wisatanya, kapan bahagianya? Jangan lupa bagian hidup bahagia di dunia. Gitu. Berjalanlah ke muka bumi ini, makan-makan nggak apa-apa. Yang penting jangan di shot, jangan dipublikasikan. Wong kiai kok makan enak-enak nang restoran, nang hotel mewah bintang 5, nggak pantas. Melihat masyarakatnya ya jangan dipublikasikan. Nggih. Jangan mencontohkan yang tidak bisa dicontoh. Nggih. Jadi saya sarankan para pengasuh pondok-pondok pesantren jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Hiduplah sewajarnya karena kita bukan malaikat ya, kita bukan malaikat. Kita ya seneng mangan, selagi masih enak, mangan sing enak, turu sing kepenak. Nikmatilah hidup ini, surga dunia, sampai di akhiratnya nanti. Nggih. Pak Hashim, seperti itu. Nggih. Capobo, maaf Kiai, besok tanggal merah, hari buruh. Said Iqbal, Ketua KSPI, juga Partai Buruh. Ternyata Mbak Alawi bin Jamaluddin bin Yusuf Ba'abud. Jangan-jangan besok kalau dia sudah mati, para buruh juga diwajibkan ziarah ke makamnya Kiai. Capobo ini termasuk orang yang sangat kritis dan hati-hati ini termasuk. Nggih. Pak Said Iqbal itu ketua KSPI nggih. Itu dari marga Ba'abud nggih. Saya baru tahu nggih, tak Purbo. Lah ini Kang ilmu, matur suwun nggih, tak Purbo nggih, sudah dikasih ilmu yang bermanfaat. Akan saya cari lagi sumbernya. Dari Yusuf Ba'abud nggih. Jamaluddin bin Yusuf Ba'abud, Ba'alawi berarti. Nggih, semoga saja tidak hanya seperti Munir yang almarhum juga nggih. Jadi kadang-kadang kebanyakan kita itu yang berani tampil di depan itu justru dari pendatang ya, bukan mohon maaf nih. Itu kelemahan kita orang Nusantara, seneng dipimpin wong liya. Seneng dipimpin orang lain, klan lain. Karena kita sendiri seneng istilahnya nggak rukun ya dengan sesama kita sendiri. Kebersamaan kita ini kurang ya. Termasuk Pak Said Iqbal ini kan ya berjuang ya. Kita tidak melihat dari klannya, tapi melihat dari sisi perjuangannya itu bagus ya. Yang membela kaum buruh ya supaya tidak dimarginalkan ya, hak-haknya dipenuhi ya.
Di antaranya kan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu ada iuran-iuran ya, yang memberatkan kaum buruh. Nah, terus timbal baliknya dari pemerintah seperti apa? Kayak saya ini setiap bulan gaji saya dipotong pajak, setiap THR, setiap uang pendidikan, setiap ada pencairan gaji 13 juga ada potongan semua. Kita juga membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, tapi ternyata banyak kebocoran-kebocoran yang akhirnya kemiskinan masih belum bisa dientaskan ya, karena kebocoran-kebocoran itu tadi. Nah, di antara perjuangan Pak atau Mas Said Iqbal ini juga mulia, nih, mulia. Semoga saja perjuangan beliau diberi kekuatan. Yang penting jangan ditarik ke kepentingan lah ya. Harus secara keseluruhan membela kaum lemah, nih, termasuk membela kesejahteraan kita bangsa Indonesia. Jangan berdasarkan investor asing saja. Jadi harus diseimbangkan di tengah-tengah. Jangan mau disogok dengan uang ratusan miliar gara-gara pasal Omnibus Law ya, satu kalimat dua kalimat saja bisa mencelakakan kita semua. Ya, termasuk pekerja-pekerja asing ya, boleh masuk ke Indonesia sama dengan pekerja kita yang ke luar negeri sana, tapi harus dilihat dulu, sama seperti di Morowali itu ya. Ya seharusnya anak negeri sendiri yang menikmati hasil dari sumber daya alamnya ya, jangan orang lain. Orang lain ya nomor berapa persentasinya. Ini yang diperjuangkan oleh Said Iqbal. Nih, sampai-sampai tanggal 1 Mei diperingati menjadi hari buruh ya, dari dunia ke nasional ya, akibat dari perjuangan beliau. Dan saya besok ya masuk libur ya. Tak berbagai. Berani Pak Alawi memang sudah masuk dan merasuki segala lini dan sendi kehidupan bangsa ini. Utamanya di mana yang lahan basah. Pasti ada klan Mbak Alawi di situ, termasuk para buruh bayar iuran masuk ke kantong Mbak Alawi. Nggih. Memang kita harus hati-hati. Biasanya pendatang itu lebih semangat daripada pemukim. Saya di tahun 90-an waktu di Jakarta Selatan, daerah UIN Syarif Hidayatullah, sekarang Ciputat ya. Kalau sekarang masuk Tangerang, masuk Banten ya. Dulu belum ada Banten. Di dalam kebiasaan kawan-kawan kami orang Betawi asli itu suka menjual tanahnya. Karena kerja keras di sana saingannya sangat berat. Akhirnya dengan menjual tanah itu bisa untuk bertahan hidup. Lama-lama tergusur dari pinggir jalan masuk ke dalam kampung gang. Habis semua tanahnya dibeli oleh pendatang. Itu yang terjadi. Di antaranya kota-kota besar termasuk Bandung, ya, Jakarta, Bandung, Semarang, ya, Medan. Itu kebanyakan ya pendatang itu lebih semangat karena bisa membaca peluang. Yang bisa membaca kelemahan kita itu orang luar. Jepang itu sampai-sampai mengatakan Indonesia itu bodoh. Gara-gara apa? Lawang sumber daya alam yang melimpah ruah kayak gitu kok masih ada orang miskin. Orang sulit cari kerja itu bagaimana? Lumpur Lapindo, Sidoarjo, Porong, itu kalau kena orang Jepang itu jadi pembangkit listrik tenaga uap, ya. Bisa di dalamnya ada uraniumnya, tidak hanya gasnya saja. Oh, tapi kena kita malah justru jadi bencana. Ya inilah yang bisa membaca itu orang luar negeri sana. Akhirnya ilmu itu diadopsi oleh orang China, sehingga orang China menanamkan modalnya ke Indonesia, mencengkeram kita sampai 80 tahun yang akan datang. Kita mati, China masih punya investasi di negeri ini. Dan ini yang harus kita hindari. Harus kita hindari. Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, siapa yang menikmati? Ya kita hanya menikmati dan bayar. Keuntungannya masuk ke kantong kita berapa persen, ke kantong mereka orang-orang China berapa persen. Begitu juga tol-tol yang kita bangun. Prinsip kita kadang-kadang keliru, pemimpin kita ini seperti juragan, seperti orang kulaan ya. Bangun tol 9 triliun, dijual 22 triliun ya untung. Untuk bangun tol lagi lah ya untung. Itu keliru, Kang. Keliru. Itu mikir jangka pendek, jangka panjang ke depan anak cucu kita ini jadi babu di negeri sendiri.
IKN, ya seandainya jadi di sekeliling IKN itu, ya tanahnya siapa, milik siapa. Nah itu yang harus kita pikirkan. Kawan-kawan kita suku Dayak juga harus kita pikirkan. Mereka pewaris negeri mereka sendiri, nenek moyangnya sendiri. Ya gitu, nggih. Mohon maaf ini sampai melangkah ke situ, nggih. Ibu Heni Bawanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cilacap hadir dereng harus ayo nggih, monggo Ibu Heni Bawanti kok lama nggih enggak kelihatan Bu Heni Bawanti. Ben Bejani, usulkan para kabib dikirim ke negara non muslim Yai, biar berdakwah, jangan dakwah di Indonesia. Santri di Indonesia jauh berilmu daripada habib yang suka cerita mimpi dan dongeng untuk menipu umat. Nggih. Memang ada sebagian yang harus kita kirim ke Afghanistan atau ke Yaman sana saja. Masih banyak diperlukan di sana. Di Yaman itu masih krisis pangan. Nggih. Masih puluhan juta ya masyarakat di sana yang butuh bantuan. Nggih. Kalau ceramah di sana mungkin dikaploki sana. Kalau di Indonesia lo enak bual kayak apa itu ya gendero. Aduh, penyakit kita itu seperti itu. Juru kunci Mbak Oko. Mbak Oko Keputaran Panjunan 1 Surabaya. Hadir, assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Semoga jenengan tetap sehat. Panjang umur barokah untuk kesemuanya. Amin, amin ya Allah ya mujibat sa'ilin. Matur suwun juru kunci Mbak Oko. Di Keputaran Panjunan Surabaya. Nggih, matur suwun Mbak juru kunci Mbak Oko. Alifa Alesa. Pribumi Karam, Undak dan Jiaroh ke Habib Raba Alawi, tulisannya ke Angel Moco nggih. Ulama-ulama sepuh NU pribumi nggih begitu nggih Pak Ibu Alifa Alesa nggih. Pribumi jangan sering mengundang para habib atau ziarah ke makam para habib. Maksudnya begitu mungkin nggih. Pak Pamungkas Pramana, Pak Yai. Itu ning Umi Laila kok ceramah kalau orang berziarah ke makam wali itu biar wali yang sudah meninggal itu sebagai penyambung lidah kita agar kita doa kita diijabah Allah. Kok tawasul pada orang mati? Nggih. Ning Umi Laila kan masih kecil baru lulus kemarin nggih. Pak Pamungkas Pramana ya, nanti kita ingatkan lagi karena ya pemahamannya seperti itu. Kemarin waktu wudhu itu juga ada yang salah. Nanti akan kita ingatkan. Ada yang protes saya. Itu loh. Ingatkan sendiri, nggak usah ingatkan. Ya namanya orang kalau mau maju itu godaannya ada-ada saja. Ning Umi Laila yang nanggung adiknya 3, ibunya kena stroke, jadi beliau ya adik Nuning Umi Laila itu ya sebagai tulang punggung keluarga, ya punya pesantren juga, sampai diundang kemana-mana ya alhamdulillah lah nggih. Nah itu godaannya ya kadang-kadang ada salahnya. Buat pelajaran lah nggih. Kalau langsung mulus ya nggak mungkin, pasti ada salah. Sama seperti anak kecil itu, biarkan dia kepleset jatuh untuk pengalaman, biar bisa berdiri tegak setelahnya. Nggih, seperti itu. Nggih, tetap kita ingatkan, nggak seperti itu, Pak Pamungkas Pramana. Apa yang disampaikan kami, ya Umi Laila itu salah, nggak benar. Ziarah makam wali itu, mendoakan wali, saya itu ziarah, tapi mendoakan. Saya nggak minta doanya. Kan saya ziarah ke makam Mbah Said Sulaiman Mojo Agung. Saya doakan semoga almarhum Mbah Said Sulaiman Mojo Agung diterima segala amal baik dan ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya. Dan saya mohon kepada Allah, semoga saya diberi kekuatan, semangatnya dalam perjuangannya. Saya berdoa seperti itu, enggak, aduh Mbah Sunan Ngampel, tulung panjenengan dongaaken dhateng Gusti Allah, mugi-mugi Gusti Allah paring kula sugih, paling kula panjang umur, kathah ilmune. Keliru. Enggak seperti itu. Namanya tawasul yang salah. Nah inilah gunanya harus ada dari kalangan Nahdliyin sendiri yang suka ziarah untuk menyadarkan. Kalau yang menyadarkan itu dari kalangan Wahabi Salafi, musuhan nanti. Gitu. Jadi orang-orang seperti saya ini dibutuhkan. Dibutuhkan. Pak Nur Salafi, tahun 729 Hijriah, wafatnya Ali Kholik Kisam. Berarti sejarah versi Balawi runtuh semua, Pak Yai, runtuh. Di dalam kitab nasab dan sejarah, karya Ba'alawi ataupun eksternal Ba'alawi, itu semua tidak cocok dengan manuskrip Tolpagotul Khawas. Tidak cocok dengan ini. Padahal ini sebenarnya sudah benar-benar sahih isinya. 729 Hijriah, wafatnya Imam Ali Kholik Kisam. Padahal Imam Alwi meninggalnya tahun 410 Hijriah. Imam Ubaidillah meninggalnya tahun 383 Hijriah. Jadi jarak 300 tahun dari 4 generasi, kok bisa selang 200 tahun? Kan nggak mungkin.
Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad, Muhammad memiliki anak yang bernama Alwi, Alwi memiliki anak yang bernama Ali Khalid Hisam ini. Jarak antara Alwi dengan Ali Khalid Hisam kok 300 tahun, kan nggak mungkin. Berarti yang salah adalah sejarah buatan Pak Alawi. Semuanya runtuh sampai ke belakang, runtuh semua, sudah. Ibarat bangunan yang dibangun oleh pondasi yang rapuh. Begitu nggih Pak Nur Salafi. Nggih. Berikutnya Pak Ahmad Nawa, alhamdulillah Mampang Jakarta Selatan, nggih Mampang Jakarta Selatan nggih. Ngaturaken derek nyimak pengaosan ya iki aturun nggih sami-sami Pak Ahmad Nawa kita ngaji bersama, kalau toh ada yang kurang berkenan ya ayo dipelajari bersama. Misalkan yang saya sampaikan tentang Nabi Adam ya, sebagai khalifah di muka bumi, khalifah menggantikan siapa? Menggantikan Banu Jan atau manusia sebelumnya lah. Itu nanti monggo kita kaji bersama berdasarkan sains dan agama. Antara dogma dan sains agama itu harus seiring sejalan, tidak bisa dibedakan. Ini karena di kode ini saya biasanya saya ngenyang ya, nawar lagi. Pak Sulardi, warga Demak tidak percaya imigran Yaman yang ngaku keturunan Nabi. Warga Demak lebih percaya Wali Songo keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Leres Pak Sulardi. Justru Duriyah Wali Songo itu sahih Duriyah Nabi secara biologis. Kalau para habib itu belum jelas, ya masih ada campuran-campurannya, tidak jelas. Mayoritas justru bukan Duriyah biologis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Warga Demak, ayo sebagai penggerak ya perjuangan para wali dulu ya waktu kerajaan Demak berdiri ya dari Sultan Fatah Alam Shah Akbar lalu ke Pati Yunus lalu ke Sultan Trenggono lalu ke Mbah Sunan Prawoto, ayo bangkit bersama, bangkit bersama. Contohnya di Demak ya untuk contoh seluruh Indonesia atau Nusantara. Satu lagi. Ini Pak Yusman, Pati Jawa Tengah nyimak ya nggih, sami-sami insyaallah nanti kita akan mengkaji Mbah Dolah Salam Kajen Margoyoso Pati, nggih. Pati Jawa Tengah Bumi Minatani, Pati pesantrenan. Pati santen-santen. Santennya kelopo karo santennya telo karena berasal dari daerah sekitar Tayu ya, Margoyoso, Duku Seti, Sono itu yang paling banyak menghasilkan santen-santen yang disetorkan ke daerah Mataram ya. Pati pesantenan menjadi moto semboyan Pati Bumi Minatani, bukan tani, Minatani, menata. Demikian sedikit kajian pada malam hari ini, semoga banyak manfaatnya. Mohon maaf jika ada materi yang kurang berkenan, kita kaji bersama. Terus ikuti pengajian di Karma 212 ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa diterima. Kalau ada yang kurang paham ya bisa ditanyakan lagi. Kita tetap tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, long life education ya. Pendidikan ngaji seumur hidup. Demikian wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak ilmu yang bisa kita petik dari penjelasan KRT Nur Ihya. Kita ini mesti berhati-hati dengan mereka yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Mereka itu kaum halu dan penipu, bahkan berani berdusta atas nama Rasulullah. Sekali lagi, mari kita jaga diri dan keluarga dari mereka habaib. Cukup sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.